Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assolatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin walali washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, hidayah dan rezekinya sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti aktivitas belajar mengajar seperti pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Mariadi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, kami selaku kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 12 yaitu perencanaan, instruksi, dan teknologi. Namun, sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Nama saya Zian Anissa Zakia dengan NIM A320-2001. Perkenalkan, nama saya Syahs Naskia dengan nomor induk mahasiswa A320-200003. Perkenalkan, saya Jessica Yuseptianingrum, NIM A320-2007. Sebelumnya, saya akan membacakan garis besar bab 12. Pada bab 12, terdapat 4 subbab. Di antaranya adalah: pertama, perencanaan; kedua, perencanaan dan instruksi pembelajaran berpusat pada guru; ketiga, perencanaan dan instruksi pembelajaran berpusat pada murid; dan yang terakhir adalah teknologi dan pendidikan. Dan saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu tentang perencanaan. Perencanaan terdapat 2 poin, di antaranya adalah perencanaan instruksional. Perencanaan instruksional merupakan pengembangan atau penyusunan strategi sistematik untuk perencanaan pelajaran. Untuk menjadi seorang guru yang kompeten, perencanaan sangatlah penting, karena dari perencanaan inilah guru akan menentukan seperti apa dan bagaimana ia akan mengajar. Dan yang kedua adalah kerangka waktu dan perencanaan. Menyusun waktu yang sistematis membutuhkan pengetahuan tentang apa saja yang perlu dilakukan dan kapan melakukannya. Biasanya, jika seseorang hendak menyusun waktu yang sistematis, ia akan berfokus pada tugas dan waktu. Seperti pada contohnya, apa yang harus dilakukan? Biasanya mencakup tentang menentukan tujuan instrumental, merencanakan kegiatan, dan menentukan prioritas. Kemudian waktu melakukannya. Biasanya mencakup pada membuat estimasi waktu, membuat jadwal, dan fleksibel. Salah satu strategi yang dapat membantu kita untuk menjadi perencana yang baik adalah belajar untuk terus berpikir ke depan. Perencanaan dan instruksi pembelajaran berpusat pada guru. Perencanaan pembelajaran berpusat pada guru. 3 faktor umum dalam perencanaan berpusat pada guru. Faktor yang pertama yaitu tujuan perilaku. Tujuan perilaku merupakan pernyataan tentang perubahan yang ingin dilihat oleh guru tentang kinerja siswa. Tujuan ini harus sangat spesifik dan sering memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu perilaku siswa. Hal ini berarti guru harus fokus pada hal yang dilakukan atau dipelajari oleh siswa. Bagian yang kedua yaitu kondisi saat perilaku akan terjadi, menyatakan tentang cara perilaku akan dievaluasi atau diuji. Dan bagian yang ketiga yaitu kriteria kinerja, memutuskan tingkat kinerja yang akan diterima. Faktor umum yang kedua yaitu analisis tugas. Analisis tugas berfokus pada tugas yang kompleks, bahwa siswa belajar menjadi beberapa bagian. Dan yang ketiga yaitu taksonomi instruksional. Taksonomi Bloom mengklasifikasikan tujuan pendidikan dalam 3 domain. Domain yang pertama yaitu adalah domain kognitif. Domain ini memiliki 6 tujuan, yaitu pemahaman, aplikasi, pengetahuan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Domain yang kedua adalah domain terkendali atau afektif. Domain ini terdiri atas 5 tujuan yang terkait dengan respons emosional terhadap tugas. Setiap 5 tujuan berikut mengharuskan siswa untuk menunjukkan beberapa tingkat komitmen atau intensitas emosional. 5 tujuan tersebut adalah menerima, menanggapi, menghargai, mengorganisasi, dan menilai karakteristik. Domain yang ketiga adalah domain psikomotor. Domain ini menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan dan pengolahan kata, mengetik, dan juga kegiatan yang menyertakan gerakan.
Tujuan psikomotor Bloom menyertakan gerakan refleks, persepsi kemampuan, kemampuan fisik, gerakan terampil, dan perilaku non-diskusi. Selanjutnya adalah instruksi langsung. Instruksi langsung adalah pendekatan yang terstruktur dan berpusat pada guru. Hal ini melibatkan arah dan kontrol guru yang terjadi ketika guru memilih tugas-tugas untuk belajar, mengarahkan siswa belajar tentang tugas, dan meminimalkan frekuensi bicara non-akademik. Tujuan penting dalam pendekatan instruksi langsung adalah memaksimalkan waktu belajar siswa dengan harapan yang sangat tinggi untuk kemajuan para siswa tersebut. Dan selanjutnya adalah strategi instruksional berpusat pada guru. Strategi ini akan membahas tentang orientasi siswa untuk materi baru. Seorang guru ditekankan untuk mengajar, menjelaskan, dan menunjukkan materi secara terstruktur. Dan para guru juga harus memberi pertanyaan dan kemudian membahasnya. Dalam strategi ini, penguasaan pembelajaran, pekerjaan sekolah, dan pekerjaan rumah juga menjadi faktor yang sangat berharga untuk meningkatkan pembelajaran. Yang terakhir, mengevaluasi instruksi yang berpusat pada guru. Dalam mengajar keterampilan dasar, pendekatan yang berpusat pada guru memiliki nilai positif, yaitu proses pembelajaran dengan cara yang terstruktur seperti yang dibutuhkan dalam pelajaran bahasa, membaca kosakata, menghitung, ilmu pengetahuan, dan ilmu yang fakta akan memudahkan para guru untuk menyampaikan materi. Namun, strategi ini juga sering mengarah ke hal pasif. Kelas yang terlalu terstruktur dan kaku akan menjadikan perhatian guru tidak memadai untuk pengembangan emosional siswa. Terlalu banyak ketergantungan pada tugas kertas dan pena, peluang kecil belajar dunia nyata, dan terlalu sedikit pembelajaran kolaboratif dalam kelompok kecil. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, pada subbab kali ini akan ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian dan pemahaman mengenai perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid itu sendiri. Yang kedua ada 14 faktor prinsip dari perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang ketiga ada strategi dari perencanaan dan instruksi pembelajaran berpusat kepada murid. Dan yang terakhir ada evaluasi dari beberapa tokoh mengenai perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Menuju kepada pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian atau pemahaman dari perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Sesuai namanya, perencanaan dan instruksi pembelajaran ini berpusat kepada siswa atau murid, bukan guru. Peserta didik dituntut untuk aktif dalam setiap pembelajaran dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada murid ini akan membawa murid ke arah pemahaman yang mendalam. Dengan sendirinya, peserta didik akan menemukan pengetahuan sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan yang ia miliki. Selanjutnya adalah 14 faktor prinsip dari perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Menurut Centrock, sebelum menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid ini, seorang guru hendaknya memperhatikan beberapa prinsip yang telah dikembangkan oleh gugus tugas American Psychological Association atau APA. Prinsip ini berjumlah 14 poin yang telah dikelompokkan menjadi 4 faktor, yakni yang pertama, kognitif dan metakognitif, yang kedua, motivasi dan emosional, yang ketiga, sosial dan developmental, dan yang terakhir, perbedaan individual. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu mengenai 14 faktor prinsip dari perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang pertama adalah dari faktor kognitif dan metakognitif, menghasilkan 6 prinsip, yakni yang pertama sifat proses pembelajaran, yakni dengan melalui pengonstruksian makna dari informasi dan pengalaman. Yang kedua adalah tujuan proses pembelajaran, yakni pelajar dapat menciptakan representasi pengetahuan yang bermakna dan koheren, serta menciptakan dan mengajar tujuan sesuai dengan instruksi dari pengajar. Yang ketiga adalah konstruksi pengetahuan, yang berarti murid menggabungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang keempat adalah pemikiran strategis, yang dilakukan dengan cara menggunakan berbagai strategi pemikiran dan penalaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kelima adalah memikirkan tentang pemikiran atau metakognisi. Dengan cara mereka belajar dan berpikir, menentukan tujuan pembelajaran yang reasonable, memilih strategi yang tepat, dan memantau kemajuan mereka menuju tujuan pembelajaran. Dan yang keenam adalah konteks pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti kultur, teknologi, dan praktik interaksional. Selanjutnya adalah faktor motivasi dan emosional. Dari faktor ini akan ada 3 poin. Yang pertama, pengaruh motivasi dan emosi terhadap pembelajaran siswa. Perlu kita ketahui bahwa keyakinan dan ekspektasi pelajar dapat memperkuat atau memperlemah pemrosesan informasi dan pemikiran pelajar dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah motivasi intrinsik untuk belajar. Motivasi ini berasal dari diri sendiri. Rasa ingin tahu, pemikiran mendalam, dan kreativitas adalah indikator yang baik. Yang ketiga adalah efek motivasi terhadap usaha. Usaha adalah aspek penting dari motivasi untuk belajar, serta pembelajaran yang efektif membutuhkan banyak waktu, energi, dan tentunya ketekunan. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial dan developmental. Faktor ini mencakup 2 poin. Yang pertama adalah pengaruh perkembangan pada pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih baik jika disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Perkembangan fisik, kognitif, dan domain sosio-emosional setiap individu bervariasi, sehingga menyebabkan prestasi individu juga bervariasi. Yang kedua adalah pengaruh sosial terhadap pembelajaran, seperti interaksi sosial, hubungan interpersonal, dan komunikasi dengan orang lain. Faktor yang keempat atau yang terakhir adalah perbedaan individual. Ada 3 prinsip dalam faktor ini. Yang pertama adalah perbedaan individual dalam pembelajaran. Setiap anak mempunyai strategi, pendekatan, dan kemampuan yang berbeda untuk belajar. Perbedaan itu disebabkan oleh pengalaman dan hereditas. Namun, preferensi tersebut tidak selalu berhasil, sehingga perlu bimbingan dari guru untuk mengembangkan atau memodifikasinya. Yang kedua adalah pembelajaran dan diversitas. Pembelajaran akan lebih efektif jika perbedaan bahasa, kultur, dan latar belakang murid ikut dipertimbangkan. Yang terakhir adalah standar dan penilaian, yakni menentukan standar yang tinggi dan menantang, dan menilai kemajuan pembelajaran adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Pembelajaran akan lebih efektif apabila murid ditantang untuk bekerja meraih tujuan yang tinggi dan tepat. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai strategi dari perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, selain prinsip yang dapat mendukung pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis problem. Strategi ini menekankan pada pemecahan problem kehidupan nyata. Kurikulum berbasis problem akan memberi problem real kepada murid, yakni problem yang akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial adalah pertanyaan yang merefleksikan inti dari kurikulum. Inti kurikulum tersebut merupakan hal yang paling penting yang harus dieksplorasi dan dipelajari oleh murid. Pertanyaan esensial akan membuat murid menjadi berpikir sehingga memotivasi rasa ingin tahu mereka. Strategi yang ketiga adalah pembelajaran penemuan. Pembelajaran penemuan atau discovery learning adalah pembelajaran di mana murid menyusun pemahamannya sendiri. Strategi ini mendorong murid untuk berpikir sendiri dan menemukan cara menyusun dan mendapatkan pengetahuan. Dalam pembelajaran penemuan, murid harus mencari tahu sendiri informasi-informasi yang tidak diberikan oleh guru. Hal ini berhubungan dengan ide Piaget yang pernah mengatakan bahwa setiap kali guru memberitahu, maka murid tidak belajar. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai evaluasi dari perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dalam pelaksanaannya, perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid ini menuai beberapa evaluasi sehingga muncullah beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihan bagi guru, yang kedua adalah kelebihan bagi murid, dan yang terakhir tentunya adalah kekurangan. Kelebihan perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat pada murid bagi guru adalah mendorong guru untuk membantu murid secara aktif, dapat mengkonstruksi pemahaman murid, serta dapat memantau pembelajaran murid. Dan dengan menerapkan perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat pada murid ini, murid akan berpikir mendalam dan kreatif, memecahkan problem dunia nyata, mengembangkan rasa percaya diri yang positif dan mengontrol emosi, memotivasi diri sendiri, belajar sesuai dengan level perkembangan, serta bekerja sama dengan orang lain.
Yang terakhir adalah pendapat beberapa tokoh mengenai kekurangan dari perencanaan dan instruksi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang pertama, Hirsch sebagai pengkritik pendekatan ini mengatakan bahwa pendekatan ini terlalu memperhatikan proses pembelajaran seperti belajar kreatif dan kolaboratif, tetapi tidak cukup memperhatikan kandungan akademiknya seperti fakta sejarah. Kemudian, Feng berpendapat bahwa tidak semua mata pelajaran dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan menggunakan proses pendekatan yang berpusat kepada murid. Pendekatan ini akan efektif jika diterapkan pada ilmu sosial dan kemanusiaan, di mana problem tidak terdefinisi secara rapi, namun tidak pada pelajaran yang tersusun rapi seperti matematika dan sains. Subbab terakhir menjelaskan tentang teknologi dan pendidikan. Pada subbab ini terdapat beberapa poin penting. Di antaranya adalah yang pertama, revolusi teknologi. Revolusi teknologi adalah bagian dari masyarakat informasi di mana kita hidup saat ini. Pada umumnya, masyarakat informasi masih mengandalkan keahlian non-teknologi mendasar. Namun, di dunia yang kini berorientasi pada teknologi, membuat kompetensi masyarakat informasi menjadi lebih tertantang dan diperluas dengan cepat. Di era serba teknologi saat ini, mengharuskan murid untuk menggunakan dan mengasah teknologi mereka. Karena teknologi merupakan alat yang luar biasa untuk membantu murid dalam pembelajaran dan dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih eksploratif dan efektif. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan membantu memotivasi murid dan membimbing kegiatan belajar dan mengajar mereka. Yang kedua adalah internet. Internet merupakan inti dari komunikasi melalui komputer. Sistem internet berisi ribuan jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia. Saat ini, internet merupakan salah satu alat penting untuk pendukung pembelajaran murid. Karena internet menyediakan informasi yang tak terhingga dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh murid. Namun, penyediaan informasi yang tak terbatas ini juga dapat menjadi kelemahan internet itu tersendiri, karena sangat memungkinkan bagi murid dapat menyalahgunakannya untuk mengakses website-website yang tidak diinginkan, seperti website pornografi dan kecemasan akan ketidakakuratan informasi di website personal. Namun, jika digunakan secara bijak dan efektif, internet bisa memperluas akses pengetahuan dan orang di seluruh dunia. Lalu, bagaimana sih cara yang efektif untuk penggunaan internet di kelas? Berikut adalah cara-cara efektif untuk penggunaan internet di dalam kelas. Pertama, untuk membantu menavigasi dan mengintegrasi pengetahuan. Kedua, mendorong belajar bersama. Ketiga, menggunakan email. Keempat, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru. Poin ketiga adalah teknologi dan diversitas sosiokultural. Teknologi membawa beberapa isu sosial. Misalnya, penggunaan teknologi, khususnya komputer di sekolah, akan memperluas perbedaan antara murid kaya dan miskin, antara murid perempuan dan laki-laki, bahkan bisa menjadi problem kesenjangan antara kelompok kulit putih dengan kelompok kulit hitam. Dan berikut adalah cara untuk mencegah atau mengurangi kesenjangan dalam akses dan penggunaan komputer. Yang pertama, saring materi teknologi untuk menghilangkan bias gender, kultural, dan etnis. Yang kedua, gunakan teknologi sebagai alat untuk pembelajaran aktif bagi seluruh murid dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, beri murid informasi tentang pakar dari latar belakang gender dan etnis yang berbeda. Yang keempat, bicaralah dengan orang tua tentang pemberian aktivitas belajar berbasis komputer di rumah. Poin selanjutnya dalam subbab teknologi dan pendidikan adalah standar untuk murid yang melek teknologi. International Society of Technology and Education telah mengembangkan standar untuk murid guna mencapai level grade yang berbeda. Standar tersebut dimulai dari masa pra-taman kanak-kanak sampai kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5, kelas 6 sampai kelas 8, dan kelas 9 sampai kelas 12. Standar ini sangatlah bervariasi mulai dari perangkat input dan output seperti mouse dan printer hingga penggunaan sistem software dan hardware. Saat murid sudah selesai kelas 2, maka murid mampu menggunakan sumber daya informasi online secara efektif untuk memenuhi kebutuhan riset. Kemudian di akhir kelas 12, mereka akan mampu menggunakan kemampuan komunikasi dan produktivitas dengan baik. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu adalah masa depan atau ubiquitous computing. Sekarang ini kita berada di era komputer pribadi, yaitu era di mana setiap satu orang selalu memiliki setidaknya satu komputer. Beberapa pakar komputer percaya bahwa generasi komputer ketiga akan berupa ubiquitous computing, yaitu
yaitu menekankan para distribusi komputer ke lingkungan ketimbang ke personal. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga ilmu yang barusan kami sampaikan akan bermanfaat di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terhormatlah bagi yang berprestasi, dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan. Kami kelompok 12 pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.